Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Bima Widya Pratama. Saya akan menjelaskan tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia. Dampak wabah virus corona ini, COVID-19, tidak hanya merugikan sisi kesehatan. Virus yang bermula dari sisi kota Wuhan, Tiongkok ini bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, khususnya di negara kita, Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusul penetapan dari WHO yang menyebut nama wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai negara melakukan upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Beberapa stimulus ekonomi diluncurkan, bahkan Presiden Jokowi meminta seluruh pihak untuk melakukan social distancing, termasuk work from home atau biasa dipanggil dengan WFH, dan beberapa kepala daerah memutuskan untuk meliburkan semua kegiatan belajar mengajar. Berikut ini dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kebijakan pemerintah di Indonesia. Pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Dan perusahaan yang memberikan sistem pengurangan karyawan dengan cara 2 pekan kerja dan 2 pekan libur. Guna mengurangi virus corona ini, tentu hal itu berdampak pada penurunan produksi, sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian berujung PHK. Dan sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya physical distancing serta retail non-makanan yang sepi pengunjung. Salah satu sumbangan pendukung ekonomi Indonesia adalah usaha kecil menengah dan kalangan masyarakat berpendapat rendah. Semenjak adanya COVID ini yang melanda saat ini mempersulit pelaku UKM untuk mengembangkan usahanya dengan cara meningkatkan kualitas produk untuk mendapatkan hasil jualan yang tinggi. Tapi kendala pun muncul ketika pemerintah menerapkan PSBB yang biasa disebut dengan pembatasan sosial berskala besar. Sangat berdampak pada penurunan penjualan. Akibat hal tersebut mengakibatkan turunnya pembeli seperti imbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga meminimkan penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, atau menutup dan membatasi transport umum. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isolasi, karantina, atau menutup dan membatasi transport umum tersebut 90% dirumahkan dan 10% sisanya terkena PHK. Sebanyak 1,24 juta orang merupakan berasal pekerja formal dan 265.000 lainnya merupakan pekerja informal. 2. Kontraksi PMI manufacturing itu juga terkena dampaknya. Umumnya menunjukkan kinerja industri pengolahan dalam negeri baik dari sisi produksi, pemerintah baru hingga ketenaga kerjaan yang sangat besar, sehingga membawa dampak yang sangat besar, utamanya bagi para buruh. Kementerian Keuangan mencatat mengalami kontraksi yang cukup dalam hingga 45,3 atau lebih rendah dibandingkan angka per Agustus 2019 yang masih berada di angka 49. Kinerja impor juga mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga terakhir menunjukkan pada triwulan 1 2020
turun 3,7%. Dan 4, ada dampak inflasi. Kementerian Keuangan mencatat bahwa inflasi dalam negeri per Maret 2020 mencapai 20,96%, disumbangkan oleh harga emas, perhiasan, dan beberapa komoditas pangan. Dan seperti tadi, pembatasan penerbangan domestik dan internasional. Kementerian Perhubungan mencatat COVID-19 turut menumbangkan industri penerbangan. Setidaknya ada lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara Indonesia dibatalkan sepanjang Januari sampai Maret 2020. Dengan rincian tersebut, penerbangan domestik untuk penerbangan internasional, menurunnya jumlah wisman, kunjungan wisatawan mancanegara, ya bisa kita sebut dengan wisman juga, memberikan pengaruh besar terhadap ekonomi dalam negeri, dan COVID-19 telah memberikan pengaruhnya yang sangat tak tanggung-tanggung. Kunjungan wisatawan mancanegara turun lebih dari 7.000 wisman per hari. Kunjungan wisman umumnya didominasi wisman dari Cina. Ya, dengan itulah dampak-dampak perekonomian Indonesia waktu terkena wabah COVID ini. Dan semoga wabah itu cepat berakhir. Dan demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.